Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita belajar matematika minat lagi ya. Hari ini kita masuk materi sudut rangkap dan sudut setengah. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu jumlah dan selisih dari dua sudut. Nah, apa sih ini maksud sudut rangkap? Sudut rangkap ini artinya sudutnya sama, nak. Kalau kemarin kita belajar itu sudutnya beda, ada sudut A dan sudut B. Kalau ini sama, misalnya sudut alfa, maka dia alfa tambah alfa. Alfa tambah alfa itu adalah 2 alfa. Nah, jadi misalnya kalian sudah kan ibu kasihkan modul pembelajaran. Di sana ada penjabaran rumus ini. Yang modul matematika peminatan bab 2 yang oleh Ibu Indah Sari itu. Nah, kalian cek di sana bagaimana cara menemukan rumus sin 2 alfa ini. Ya, di sini Ibu langsung aja ya menuliskan rumusnya. Sin 2 alfa adalah 2 sin alfa dikali cos alfa. Terus cos 2 alfa itu bisa jadi cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa juga bisa jadi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Cos 2 alfa juga bisa jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Perubahan ini dapatnya dari sini ya. Ingat, pelajaran identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu adalah sama dengan 1 ya. Nah, kalau kalian ingat ini maka kalian bisa menjabarkan nih. Terus ada lagi tan. Tan 2 alfa itu adalah 2 tan alfa dibagi 1 dikurang tan kuadrat alfa. Oke, ini sudah rumusnya Ibu bagikan. Baru kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui cos A-nya adalah negatif 24/25. Di mana A di kuadran 3. Ingat, kalau di kuadran 3 cos itu bernilai negatif. Maka di sini tandanya adalah negatif. Dengan menggunakan rumus sudut rangkap, tentukan nilai cos 2 alfa. Nah, ini kan alat bantunya cos. Jadi rumus cos 2 alfa tadi kan ada 3 buah rumus. Nah, cari yang mempermudah kita. Ternyata rumusnya yang kita gunakan adalah 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jadi kita masukin aja hasilnya cos alfanya ya dalam perhitungan ini ya. Nih, negatif 24/25. Terus dipangkatkan 2. Negatif dipangkatkan 2 akan berubah menjadi positif. Ini dikalikan ya anak-anak. Nah, terus dikurang 1. Terus disamakan penyebut. Hasilnya adalah 527/625. Oke. Ini tanda negatif ini disesuaikan dengan dia berada di kuadran berapa. Tapi dalam perhitungan nanti kalau untuk menentukan sin negatifnya di akhir aja kita sesuaikan dengan dia berada di kuadran berapa. Yang penting ini adalah nilainya ya. Terus kita lanjut ke rumus sudut setengah. Nah, di sini sudah Ibu catatkan rumusnya. Untuk penjabarannya silahkan buka modul lagi. Sin setengah theta itu adalah akar dari 1 dikurang cos theta dibagi 2. Sedangkan untuk rumus cos setengah theta adalah akar dari 1 tambah cos theta per 2. Dan untuk tan setengah theta adalah sin theta per 1 ditambah cos theta, di mana cos theta itu tidak boleh negatif 1. Nah, di sini contoh soal lagi, sin alfa adalah 12/13. Nah, alfa ada di sudut kuadran 2. Jadi, wajar kan kalau di kuadran 2 hasilnya adalah positif. Tentukan nilai dari sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tan setengah alfa. Ayo kita selesaikan anak-anak. Yang pertama, sin alfa. Sin alfa itu kan 12/13. Maka cos alfanya hitung pakai teorema Pitagoras. Misalnya sin itu adalah depan per miring, maka cos adalah samping per miring. Depan per miring kita akan dapat nilai samping yaitu 5. Nah, tandanya negatif itu dapat di mana? Karena sudutnya ini berada di kuadran 2, cos itu bernilai negatif, baru kita beri tambah negatif. Ya, lanjut. Nah, baru kita selesaikan, kita masukkan ke dalam rumus. Tadi sudah dapat cosnya kan? Jadi kita hitung sin setengah alfa itu rumusnya tadi akar 1 kurang cos alfa per 2. Masukkan nilainya. Terus hasilnya adalah 3/13 akar 13. Dapat di mana 3/13 akar 13? 9 ini kan bisa diakarkan anak-anak. 9 akarnya adalah 3. Ya. Jadi 3/13 akar 13. Terus cos setengah alfa sama, rumusnya adalah 1 ditambah cos alfa. Masukkan saja rumusnya adalah akar 4/13 itu sama dengan akar 4 adalah 2. 2/13 akar
13. Terus tan setengah alfa. Nah, kalau tan itu kan bisa dijabarkan menjadi sin per cos. Masukkan hasil sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa. Kan kita sudah dapat hasilnya 3/13 akar 13 dibagi 2/13 akar 13. Jadi hasilnya adalah 3/2 ya. Atau boleh juga kita menggunakan tan setengah alfa itu ada dengan rumus 1 dikurang cos alfa per sin alfa. Hasilnya juga akan sama 3/2. Silahkan kalian menggunakan rumus apapun, yang penting hasilnya nanti akhirnya adalah sama ya. Ini kalau tidak mengerti silahkan kalian jabarkan atau sampai di sini saja Ibu benarkan ya. Silahkan kalian jabarkan, nanti hasilnya seperti ini. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan tanyakan Ibu bagaimana cara menjabarkannya. Nah, untuk latihannya silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian ya. Tapi sebaiknya mulai dari awal slide tadi dicatat dulu supaya bisa mengerjakan ini ya. Karena matematika itu harus dicatat, dipraktekin ya, jangan hanya dijawab tapi harus ditulis terus dijawab. Insya Allah kalian akan bisa. Di sini pertanyaan yang pertama adalah diketahui sin A adalah 3/5. A-nya berada di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau A-nya di antara 0 sampai 90, maka hasilnya sin kostannya pasti positif ya. Nah, silahkan kalian cari sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Terus, nomor 2-nya dengan menggunakan rumus sudut setengah, hitunglah nilai tan 22,5, cos 67,5, dan sin 292,5. Oke, Bu rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Jika kalian ada yang tidak mengerti silahkan hubungi Ibu, chat Ibu, insya Allah Ibu jawab. Bu rasa cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.